Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, jumpa lagi di Tegar episode Ramadan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa di hari ini. Menuntut ilmu adalah kewajiban untuk seluruh umat muslim, tidak terkecuali. Dan orang-orang yang memiliki ilmu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud. Sobat Tegar, saat ini saya mengenakan kain sarung karena saya sedang berada di sebuah pesantren, tempat di mana para santri menimba ilmu. Tepatnya saat ini saya sedang berada di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin atau disingkat PSBN RW Cahaya Batin. Saya akan meliput program dari Basnas Bazis DKI Jakarta bernama Pondok Pesantren Tahfiz Difabel Putra. Seperti apa keseruannya? Ayo ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ucu Rahayu selaku Kepala Panti Cahaya Batin. Ibu, ya? PSBN RW Cahaya Batin, Panti Sosial Tunanetra dan Rungu Wicara. Oh, Cahaya Batin. Cahaya Batin. Yang letaknya ada di Cawang, Jakarta Timur ya, Bu ya? Ya. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ucu nih. Ibu Ucu, sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat, puasa ya. hari ketiga. Puasa hari ketiga, oke. Insya Allah. Ibu, mau tanya Bu, ini kan kita sekarang lagi di Panti Cahaya Batin nih Bu, tadi Tunarungu dan Wicara ya. Nah, kalau untuk pantinya sendiri, ini berdiri dari tahun berapa ini Bu? Panti ini kalau kita membaca sejarahnya, melihat sejarahnya itu ternyata panti yang sudah cukup tua. Cukup tua dan kalau tidak salah tahun 59-an gitu ya. Wow. Ini panti ini sudah berdiri dengan nama Panti Budi Karya gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu panti ini memang bukan diperuntukkan untuk tunanetra, tapi panti untuk penampungan hasil razia atau penjangkauan kalau sekarang dari para petugas di lapangan. Jadi mungkin saat itu, sekarang juga masih para petugas terutama Satpol PP, petugas dinas sosial menemukan di jalanan melihat gelandangan, pengemis. Nah, itu diamankan, diambil, kemudian ditampunglah di panti ini. Tapi dalam perkembangan di DKI Jakarta itu pendirian panti itu cukup banyak ya, melalui dukungan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial saat itu, sehingga mulai tahun 67-an itu panti ini sudah dipilah-pilah, sehingga mulai tahun 67-an itu panti ini dikhususkan untuk tunanetra awalnya. Tunanetra dulu ya, belum kepada Rungu Wicara, tunanetra, dan memang cukup dikenal kan waktu itu hanya satu-satunya kalau di DKI Jakarta panti tunanetra ini. Ada juga di daerah luar DKI Jakarta ya, di daerah Jawa Barat. Nah, kalau di DKI Jakarta di sini maka cukup mengakomodir kebutuhan permasalahan sosial yang di masyarakat, terutama permasalahan tunanetra. Ternyata dalam perkembangannya, hasil dari pantauan petugas di lapangan, banyak sekali tunanetra yang memang membutuhkan perlindungan di dalam panti. Maka panti inilah kemudian berdiri dan memang difokuskan untuk para tunanetra. Oh, berarti awalnya panti ini tadi untuk tunanetra ya. Sebelumnya lagi bahkan untuk yang dijaring di lapangan ya Bu ya. Sudah cukup lama sekali itu. Dan ini juga salah satu panti tunanetra pertama di DKI Jakarta. Betul. Informasi dari Ibu. Nah, Ibu mau tanya Bu, untuk apa sebutannya, warga panti di sini ada berapa banyak? Warga binaan sosial. Jadi PSBN RW Cahaya Batin atau mungkin panjangannya Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin. Wah. Itu memiliki dua lokasi di sini, di Cawang dengan di Jagakarsa. Cawang dan Jagakarsa. Jagakarsa ya. Totalnya ada 110 warga binaan sosial namanya. Untuk di Jagakarsa ada sekitar 25
orang, di sini ada sekitar 90-an lah. Karena memang kapasitasnya sebetulnya sekitar 90, tapi karena memang ada keinginan dari masyarakat atau hasil penjangkauan dari petugas di lapangan, mau nggak mau tetap kita akan akan kita layani juga mereka. Bu, boleh diceritakan nggak sih Bu, program apa aja nih Bu yang ada di panti ini untuk mendidik para warga binaan? Iya. Warga binaan di panti ini sesuai ketentuan dari usia yang dapat dilayani di dalam panti ini dapat dibina dari usia 7 tahun sampai usia 45 tahun. Kemudian yang di Jagakarsa rungu semua kan, Jagakarsa itu tunarungu semua. Kita berikan latihan keterampilan untuk membuat kerajinan handicraft. Jadi bagaimana bikin baju batik, batung ondel-ondel, kemudian juga bikin dompet, tas seperti itu yang kerajinannya cukup banyak diminati dan sering mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan di DKI Jakarta. Kemudian ada kegiatan olahraga, Yang terkenal juga salah satunya seni ya Bu ya? Ada grup yang terkenal katanya Bu di sini Bu. Alhamdulillah. Ya, artinya ternyata teman-teman tunanetra ini, warga binaan tunanetra ini memang kita harus cukup mampu untuk melihat sisi potensi yang lainnya ya. Jadi yang dilihat itu potensi apa yang bisa dikembangkan. Oh iya, makanya yang di panti itu kita diajarkan kalau yang rungu misalnya tidak sekolah, diajarkan berbicara. Dan kebetulan juga beberapa pihak luar, organisasi masyarakat dari luar juga banyak yang membantu untuk melatih anak-anak rungu. Misalnya di sini ada sebuah kafe yang mau melatih anak-anak rungu belajar menjadi barista untuk mereka magang gitu kan dari panti ini. Bagi saya itu menjadi suatu sarana yang baik dan perlu kita sambut dengan baik ya, karena memang penyaluran tenaga kerja bagi disabilitas itu belum semuanya memasyarakat. Iya. Oh ya, ini kan sudah tahun keempat. Kegiatan Cahaya Ramadan ini tentu kalau saya evaluasi dari tahun ke tahun itu cukup banyak progresnya, perkembangannya, terutama kepada peningkatan kualitas dan kuantitas keagamaan bagi warga binaan. Kita tidak bisa hanya memberikan kegiatan fisik saja, mengasah otak melalui sekolah saja, tapi harus diisi rohaninya mereka. Agama, dan kebetulan juga di sini mayoritas beragama Islam, walaupun ada juga yang beragama yang lain. Tentu kita panti tidak punya kemampuan yang terlalu totalitas terhadap masalah itu. Maka dengan adanya hadirnya Basnas sangat membantu sekali gitu ya. Anak-anak bagaimana bisa mengaji lebih baik lagi, sholat mengerti, sholat bisa dijalankan dengan baik, bagaimana ketentuan-ketentuan agama yang menjadi tuntunan hidup mereka itu, kenapa mereka begini, sehingga kenapa mereka begitu, itu adanya di sisi agama. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. atas waktunya. Keren banget, pokoknya saya salut sekali. Program-program itu bukan hanya untuk membina jasmani, terus juga rohaninya juga diperhatikan. Oh iya, harus. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sami-sami Mas. Insya Allah nanti kita ketemu lagi Ya, Bu. sukses untuk Tegar, basis Basnas DKI Jakarta. Siap. Sampai jumpa Sobat Tegar. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan PIC program Pondok Pesantren Tahfiz Difabel Putra. Nah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Gini ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bus ya, berkelas. Langsung diajarin pertama kali kita datang. Ya. Sedap, baru sekali kita datang langsung diajarin ya. Siap. Kita. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oh gitu, jadi kita setiap berbicara ada ininya ya, bahasa isyaratnya. Siap. Ustaz, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Ustaz ditugaskan oleh Basnas Galis di panti sosial Tunanetra itu?
kurang lebih saya ditugaskan itu 2 tahun. 2 tahun. Di program tahfiz pondok pesantren tahfiz Iqabah kurang lebih 2 tahun. Bisa diceritakan nggak Sat? Awal mulanya kenal dengan program ini dan tertarik kok bisa mau jadi guru untuk para difabel? Jadi gini, awalnya saya masuk basis TKI Jakarta itu awalnya program BISDI juga sama awalnya. BISDI itu distribusi dan pendayagunaan ya saudara. Siap. Nah waktu itu saya ditugaskan di panti PSAA 2 Pelumpang. Untuk apa programnya? Yaitu untuk melakukan monitoring dan juga sebagai pencegahan juga untuk anak-anak panti. Karena memang ada beberapa perilaku yang menyimpang. Seperti apa? Mungkin ada indikasi misalnya itu ada anak-anaknya yang suka sama jenis. Jadi selain difabel mereka juga suka dengan sesama jenis. Mohon maaf, kalau yang di BSAA itu anak-anak, jadi gak difabel. Oh, untuk anak-anak aja ya. Anak-anak dengar normal biasa. Jadi selama kurang lebih 6 bulan saya tugas di sana, lalu ditarik ke basis DKI untuk apa? Untuk pelatihan, untuk persiapan program pondok pesantren tahfiz Iqabah. Jadi saya ditugaskan untuk belajar dulu nih di mana, di Yogyakarta. Nah, satu pesantren sebagai PIC pondok pesantren tahfiz Iqabah putra di sini. Bisa dijelaskan nggak saat ini sebenarnya tujuan dari program ini apa sih? Jadi sebenarnya dari program pesantren tahfiz Iqabah ini sangat amat mulia, bisa saya katakan. Karena memang untuk teman-teman disabilitas pertama atau begitu itu mereka itu sangat minim, sangat tidak wawasannya gitu tentang agama, tentang Allah sekali itu mereka nggak tahu seperti itu. Jadi kita nih, kami nih dari basis gitu ya, terus meluncurkan program pondok pesantren tahfiz Iqabah. Tujuannya untuk apa? Membibit dan mencetak kader teman-teman disabilitas untuk apa? Goalnya mengerti, paham agama, dan setelah paham agama dan bisa juga membaca Al-Quran, mereka ini semua ini calon-calon dai untuk kaum tuli. Wah, luar biasa. Jadi dicetaknya itu bukan sekedar untuk bisa menjadi dai selanjutnya ya. Oke, Sat. Tadi kan kita udah berbicara tentang tujuan. Tentang tujuan itu cita-cita mulia nih. Tapi ada tahapan untuk menuju ke sana, ya. Nah, apa aja Sat tahapannya? Apa aja yang diajarkan supaya bisa mencetak yang tadi kita harapkan? Oke, baik. Di pondok pesantren tahfiz Iqabah ada beberapa program unggulan. Yang pertama, kita ini punya program hafalan Al-Quran khusus bahasa isyarat. Oke, Iya, hafalan Al-Quran khusus bahasa isyarat. Seperti itu. Dan kami punya target anak-anak lulus itu bisa 3 juz. 3 juz. Karena saat ini aja bisa 1 juz sudah ada anak-anak. 1 juz. Iya. Dari nol Ustaz ya? Dari nol, dari belum mengerti hijaiyah kali Ustaz ya? betul, dan kali nggak paham gitu, nggak ngerti buat alif apa, buat apa. Lalu kedua, kita siapkan juga untuk anak-anak ini ilmu apa dininya. Contohnya apa? Tidak akhlak, darul hadis, tapi berbahasa isyarat semuanya dengan basis kompetensinya itu sama gitu sama teman-teman pesantren yang di luar gitu ya, orang normal. Ya, kita ajarkan materinya itu seperti kalau akidah itu awam seperti itu. Terus kalau untuk fikih bisa belajar seperti itu. Basis kompetensinya juga sama gitu, nggak jauh beda sama teman-teman di kurikulum pondok pesantren yang lain. Oke, tadi berarti yang diajarkan adalah unggulannya hafalan Quran dan pendidikan dasar agama Islam yang tingginya saja.
Oke, untuk jumlah penerima manfaat atau santri khusus pondok pesantren Tahfiz Difabel ada berapa banyak? Untuk saat ini menerima manfaat gitu ya untuk santri-santri Putra ya untuk pesantren Difabel itu 10 orang untuk saat ini. Sebenarnya bisa bertambah, tapi memang untuk kebijakannya ya perlu dari koordinasi juga gitu. Karena memang kita untuk saat ini Afwan gitu ya untuk tempat gitu ya memang belum memadai seperti itu. Mungkin belum memadai di sini Sobat Tegar kita garis bawahi karena kita masih menumpang ya Ustaz ya, posisinya di Panti Sosial Bina Netra dan Ruang Bicara nih. Ya. Jadi tempatnya terbatas. Tapi kalau fasilitas lengkap di sini Ustaz ya. Kalau fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap. Tapi memang ya itu kuotanya terbatas. Iya, karena ini juga digabung sama tunanetra dan tunadaksa gitu ya teman-temannya. Oke Ustaz, selama mengajar Ustaz, pesan-pesan apa Ustaz atau pelajaran yang Ustaz dapat nih selama 2 tahun mengajar difabel tunarungu ini? Jadi kalau untuk pelajaran sebenarnya sih yang paling saya rasakan itu ya, kita tuh kalau mengajar tuli gitu ya, itu saya yakin sih kesabarannya itu tambah pasti itu. Karena beda saja yang ada. Beda. Orang bilang ya kesabaran itu ada batasnya. Kalau saya nggak ada. Kalau ada batasnya itu namanya nggak sabar. Kalau ada batas itu bukan sabar. Masya Allah. Iya. Ada pengalaman apa Ustaz? Maksudnya mungkin bisa diceritain pengalaman menarik yang benar-benar menguji kesabaran Ustaz. Jadi memang juga anak laki kan sini apa semua ya. Jadi apalagi usia remaja seperti itu sebagai usia remaja. Jadi memang ada kayak ya biasa lah kayak pertengkaran mungkin antar teman seperti itu. Tapi uniknya hari ini misalnya berantem nih, tapi besok udah baikan lagi seperti itu. Nah terus juga ada kayak misal masalah-masalah terkait ya bisa dijelaskan kalau misalnya anak-anak ini ada salah satu yang mungkin punya kesulitan dalam belajar dan itu memang harus ekstra juga kami mengajarkannya. Dan itu benar-benar menguji kesabaran karena memang ngajarinnya tuh gak bisa sekali 2 kali, harus terus gitu continue konsisten. Dan setiap anak punya spesial masing-masing gitu. Betul. Treatmentnya juga masing-masing. Beda antara si A dan si B itu beda treatmentnya. Seperti itu. Keren. Ustaz, mungkin terakhir ya Ustaz, mungkin dari Ustaz bisa menyampaikan pesan mungkin untuk apa ya para orang tua atau para penyandang disabilitas, apa pesan Ustaz ke mereka nih, mungkin mereka yang merasa minder, merasa nggak percaya diri, mau belajar juga malu, pesan Ustaz ke mereka. Oke baik. Saudara. Begini, mungkin kehidupan tidak memberikan kepada teman-teman disabilitas ini sebuah tantangan atau yang memberikan tantangan yang ekstra di kehidupan ini. Tapi gitu ya, dengan setiap hari dijalani itu membuktikan bahwa teman-teman disabilitas itu mempunyai kekuatan, mempunyai ketangguhan dan kemampuan yang luar biasa. Ya. Setiap langkah kecil yang diambil adalah langkah menuju pencapaian yang besar. Jadi keterbatasan bukan halangan untuk mencapai impian. Terima kasih banyak Ustadz Hafiz atas waktunya. Semoga nanti bisa dijadikan inspirasi dan motivasi buat saudara-saudara kita yang menonton. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jazakallah khairan. Siap. Sobat Tegar, demikian episode Tegar kali ini. Hari ini kita berkunjung ke sebuah program Pondok Pesantren Tahfiz Difabel Putra dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah kekurangan tidak akan menjadi alasan untuk kita mencapai tujuan.
Kita belajar dari saudara-saudara kita penyandang tunarungu yang masih semangat dan optimis untuk menghafalkan Al-Quran dan berkecimpung dengan Al-Quran di tengah kekurangan yang mereka alami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Anas radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran, orang yang mengamalkan, menghafal, dan mempelajari Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah, mereka adalah orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sobat Tegar, saksikan Tegar episode selanjutnya eksklusif hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.